Baik, sebelum masuk pada tahap pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan. Nama lengkap saya Nicola Nurkina Anasano, NIM 18030300165, semester 6, kelas D, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview salah satu buku dari Andre Putul tentang politik senjata nuklir. Yang pertama, politik senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Sementara kebanyakan orang mungkin memiliki pemahaman umum tentang senjata nuklir bahwa sesuatu yang mampu menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang sangat besar jika digunakan, dan itu terjadi di Jepang pada tahun 1945. Demikian juga fakta bahwa perangkat nuklir jatuh di Hiroshima dan Nagasaki adalah jenis senjata nuklir yang berbeda dan jumlahnya jauh lebih sedikit, lebih kuat dari senjata yang digunakan oleh semua negara bersenjata nuklir saat ini. Sementara ilmu nuklir mungkin tampak sebagai tempat yang menakutkan untuk memulai berdiri politik senjata nuklir, itu tetap fundamental untuk menghargai dinamika dan debat yang mengelilingi akuisisi mereka, peran, penggunaan, pengelolaan, dan kemungkinan pemberantasan. Karena itu, sebagai sarjana politik nuklir dan strategi nuklir adalah penting untuk memahami beberapa dasar tentang bagaimana dan mengapa bom nuklir bekerja. Secara khusus, penting untuk diketahui bagaimana proses yang terlibat dalam ledakan nuklir, bahan apa yang dibutuhkan bom nuklir, bagaimana kita dapat memperoleh materi yang diperlukan ini, dan mengapa senjata nuklir menghasilkan begitu banyak tenaga. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari atom-atom kecil. Atom-atom ini terbuat dari inti, mengandung proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti. Yang kedua, Manhattan Proyek Uji Tertunggal. Bom nuklir berasal dari dua penemuan ilmiah revolusioner awal abad ke-20. Yang pertama adalah teori spesial Albert Einstein relativitas tahun 1905. Kedua adalah penemuan inti atom oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Namun, baru pada tahun 1938, ahli kimia Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann mengamati bahwa ketika atom uranium dibombardir dengan syarat tron, yang fisi akan terjadi di nukleus menyebabkan lebih banyak neutron dipancarkan dan sejumlah besar energi yang akan dilepaskan. Proses dapat diulang sehingga reaksi berantai atau teori rantai nuklir Thion pertama kali diteorikan oleh Leo Szilard pada tahun 1933, dimulai di mana neutron yang dilepaskan oleh satu atom akan merangsang atom berikutnya, dan seterusnya. Suatu proses dikenal sebagai transmutasi. Setiap peristiwa akan melepaskan energi yang cukup besar, artinya sejumlah besar atom uranium fisil yang ditempatkan bersama-sama dapat menghasilkan energi yang berpotensi ribuan atau bahkan jutaan kali lebih kuat per atom daripada dinamit konvensional. Penemuan ini dipublikasikan oleh Hahn dan Strassmann pada tahun 1938 dan tidak lama kemudian diteorikan oleh Lise Meitner dan Otto Frisch, berarti bahwa potensi teoritis Thiel mengembangkan bom nuklir sekarang telah menjadi kemungkinan nyata, dan dengan dunia yang tampaknya berada di ambang perang, perlombaan berlanjut untuk menguasai tantangan pembalasan fisi nuklir dan menghasilkan bom atom pertama. Mengenai kemungkinan bahwa senjata yang berpotensi memenangkan perang dapat dikembangkan oleh Nazi Jerman pada Agustus 1939, Leo Szilard dan Eugene Wigner membuat draft surat untuk Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt, ditandatangani dan disampaikan oleh Albert Einstein, yang memperingatkan kemungkinan
bom atom Nazi dan merekomendasikan memperbaiki pengaturan program senjata atom Amerika Serikat segera. Ini akan dikenal sebagai surat Einstein-Shiller dan akan mewakili asal-usul upaya senjata atom Amerika Serikat. Meskipun proyek Manhattan tidak akan dimulai secara resmi sampai tahun 1941. Imperial Jepang memulai program penelitian senjata nuklir di awal tahun 1940-an, tetapi juga diganggu oleh kesulitan dan penundaan melalui klaim. Kemudian dibuat bahwa ilmuwan Jepang membuat dan menguji perangkat nuklir Korea Utara pada tahun 1946. Program nuklir Soviet tidak benar-benar terjadi sampai bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945. Meskipun mereka tentu saja menerima intelijen kunci dari mata-mata di dalam proyek Manhattan. Proyek ini dipimpin oleh ilmuwan terkenal J. Robert Oppenheimer dan diawasi oleh Insinyur Angkatan Darat Mayor Jenderal Leslie Groves. Oppenheimer akan memimpin tim untuk membangun bom, sementara Groves akan mengawasi proyek dan mengelola keamanan dan logistik. Yang ketiga, Hiroshima dan Nagasaki. Proyek Manhattan pada awalnya dianggap sebagai perlindungan terhadap Nazi Jerman, tetapi setelah Jerman menyerah pada Mei 1945, perhatian dialihkan terhadap apakah senjata atom dapat membantu memenangkan perang melawan Jepang di Pasifik. Pemimpin Jepang menolak untuk menyerah, dan bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan yang kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Bom Nagasaki disebut sebagai Fat Man karena bentuknya yang sangat mirip dengan yang diuji di Alamogordos beberapa minggu sebelumnya. Tidak seperti bom uranium anak kecil, Fat Man hanya membutuhkan 6,2 kg plutonium mencapai masa kritis. Namun, mekanisme yang berbeda digunakan untuk Fat Man, ledakan di mana daripada menembakkan dua potong materi subkritis bersama-sama, inti fisil subkritis dikompresi oleh banyak ledakan di sekitar cangkang bola menyebabkannya mencapai masa kritis. Fat Man dijatuhkan di Nagasaki oleh B-29 Super Fortress Boxcar yang dipiloti oleh Mayor Charles Winney dan meledak 1.650 kaki di atas kota pada pukul 11:02 waktu setempat. Nagasaki sebenarnya adalah target kedua. Seharusnya Fat Man jatuh di kota Kokura, tetapi Avan menutupi target dan kebutuhan duduk perubahan rencana. Sementara ledakan bom plutonium dipertimbangkan dengan kemampuan lebih efisien daripada bom uranium, masih hanya digunakan sekitar 17% potensi ledakan sepenuhnya. Kedua bom diledakkan jauh di atas masing-masing kota untuk menyebarkan ledakan dan memaksimalkan kerusakan daripada meledak saat mereka menghantam tanah seperti kebanyakan bom konvensional. Yang keempat, menguji, mengotorisasi, dan mengirim senjata nuklir. Padahal, senjata nuklir hanya pernah digunakan 2 kali dalam peperangan, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Persediaan senjata nuklir global tumbuh secara eksponensial sejak tahun 1945. Untuk memfasilitasi ini, lebih dari 2.000 nuklir tes telah dilakukan, termasuk lebih dari 500 ledakan di atas tanah, di atmosfer, melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif, dan membuat banyak wilayah di dunia yang hampir tidak bisa dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan kehidupan. Sedangkan pada tahun 1945, 2 bom atom akan dijatuhkan dengan pesawat baling-baling dan menghancurkan pusat 2 kota berukuran sedang. Sekitar 1 dekade kemudian, senjata nuklir ditempatkan pada rudal balistik darat dan laut, dipasang
pada artileri, torpedo, bom gravitasi, dan darat tambang, dan dirancang untuk digunakan dalam setiap skenario yang memungkinkan. Pada saat yang sama waktu dan jenis senjata nuklir yang beragam dan jumlahnya terus bertambah tumbuh, tindakan bersamaan harus dirancang untuk bagaimana otorisasi menggunakan senjata ini akan dikendalikan dan dikelola. Dan ini diwariskan berbagai proses yang berbeda untuk masing-masing negara untuk bagaimana mereka akan matelai tekan tombol. Yang kelima, bagaimana mungkin teroris mendapatkan perangkat nuklir atau menyebabkan bencana nuklir atau radiologis? Ada sejumlah cara yang memungkinkan dicari oleh kelompok teroris dan menggunakan bom nuklir. Yang paling sulit dan paling kecil kemungkinannya, meskipun tidak metode sibel bagi kelompok teroris untuk membuat bom dari awal tanpa bantuan dari luar dan dalam kerahasiaan. Sedikit lebih masuk akal bahwa teroris bisa mencuri atau entah bagaimana mendapatkan bom atau fisil yang berfungsi bahan yang kemudian dapat digunakan dalam perangkat nuklir improvisasi yang sangat kasar. Pada tingkat yang sedikit lebih rendah, teroris mungkin memilih untuk menyerang fasilitas umum atau pembangkit listrik tenaga nuklir sipil, gunakan radioak yang lebih mudah tipe bahan dalam bom kotor radiologis atau berusaha untuk menyebabkan atau memperburuk krisis nuklir dengan cara lain. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun seorang teroris kelompok memang memperoleh perangkat nuklir atau kemampuan untuk menciptakan bencana nuklir, ini tidak secara otomatis berarti bahwa itu akan digunakan atau dilakukan. Memang bukti menunjukkan bahwa kelompok tertentu mungkin menggunakan kemampuan seperti secara prinsip sebagai alat tawar-menawar atau sebagai ancaman. Akuisisi ilegal bahan fisil mungkin merupakan ancaman yang lebih besar daripada negara yang menyediakan bom yang berfungsi bagi teroris, meskipun tindakan seperti itu masih memiliki konsekuensi yang signifikan bagi negara atau organisasi yang terlibat jika transfer tersebut terungkap. Namun, jika teroris memang mendapatkan cukup bahan fisil, mereka pasti bisa membangun perangkat nuklir improvisasi mentah. Mungkin itu saja hasil review saya mengenai buku dari Andre Fitur tentang politik senjata nuklir. Sekian dan terima kasih.